Hai semuanya, kali ini kita akan mengupas tuntas kisah menarik dari Kerajaan Kediri, salah satu kerajaan besar di Nusantara yang punya sejarah luar biasa. Mulai dari kisah pendiriannya, masa kejayaan yang penuh kemegahan, hingga keruntuhannya yang cukup tragis. Siap buat tahu kisah yang bikin penasaran? Yuk, ikuti terus sampai akhir. Sebelum lanjut, jangan lupa buat follow channel ini, kasih like, komen, dan share ke semua teman kamu yang suka sejarah. Oke, langsung aja kita mulai. Kerajaan Kediri, atau yang juga dikenal sebagai Kerajaan Panjalu, berdiri sekitar abad ke-11 di Jawa Timur. Nah, berdirinya kerajaan ini punya cerita tersendiri. Jadi, ada seorang raja bernama Airlangga yang membagi kerajaannya menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Janggala dan Kerajaan Panjalu, yang nantinya kita kenal sebagai Kediri. Kenapa dibagi? Katanya sih, ini supaya kedua anaknya nggak rebutan tahta. Tapi, sayangnya, meski udah dibagi, konflik tetap aja terjadi. Kediri akhirnya menjadi salah satu kerajaan yang cukup besar dan berpengaruh di Nusantara. Di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya, Kediri mencapai masa keemasannya. Kalau dengar nama Jayabaya, mungkin yang terlintas adalah ramalan-ramalannya yang legendaris. Betul banget. Jayabaya dikenal sebagai raja yang visioner, bahkan banyak ramalannya yang dianggap masih relevan sampai sekarang. Cukup menarik, kan? Tapi nggak cuma soal ramalan aja, Jayabaya ini juga membawa Kediri ke puncak kejayaan. Di masa pemerintahannya, Kediri menguasai perdagangan maritim di Nusantara, terutama perdagangan rempah-rempah. Keren banget kan? Nusantara waktu itu udah jadi pusat perdagangan yang luar biasa. Bahkan, banyak kapal asing yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Kediri, karena rempah-rempah dari Jawa itu terkenal di seluruh dunia. Pasti bayangin aja udah terasa megahnya, kan? Oh iya, selain dikenal sebagai raja yang bijaksana, Jayabaya juga memerintah dengan sangat adil. Makanya, rakyat Kediri hidup dalam kesejahteraan. Kediri jadi kerajaan yang makmur dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan lain. Ini juga yang bikin Kediri punya pengaruh yang cukup luas di luar Jawa, bahkan sampai ke Sumatera. Setelah Jayabaya, Kediri tetap memiliki raja-raja yang kuat. Tapi, seperti biasa dalam sejarah, kejayaan itu nggak selamanya bisa dipertahankan. Seiring berjalannya waktu, muncul konflik dan intrik di dalam istana. Banyak yang bilang, konflik internal ini adalah awal mula dari keruntuhan Kediri. Di masa raja terakhirnya, yaitu Kertajaya, Kediri mulai menghadapi perlawanan yang sangat kuat. Kertajaya ini dikenal cukup kontroversial karena ada banyak keputusan yang kurang disenangi rakyat dan para pendeta. Malah, katanya, Kertajaya sempat berseteru dengan para Brahmana atau kaum agama waktu itu. Perseteruan ini bikin kedudukannya makin lemah. Nah, di tengah situasi yang kurang kondusif ini, muncullah sosok Ken Arok dari Tumapel. Dengan cerdik, Ken Arok memanfaatkan situasi dan mengumpulkan kekuatan untuk menaklukkan Kediri. Dalam sebuah pertempuran yang cukup epik, akhirnya Kertajaya berhasil dikalahkan, dan Kediri runtuh. Dari sini, berdirilah Kerajaan Singasari yang nantinya juga menjadi kerajaan besar di Jawa. Meski kerajaan ini udah nggak ada, beberapa peninggalannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Contohnya, ada prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar wilayah Kediri dan menunjukkan kejayaan masa lalu. Selain itu, ada juga karya sastra yang terkenal dari zaman Kediri, seperti Kakawin Bharatayudha. Karya sastra ini nggak cuma menunjukkan betapa majunya budaya dan kesusastraan di Kediri, tapi juga menggambarkan nilai-nilai kehidupan yang mereka junjung tinggi. Kakawin Bharatayudha ini ditulis oleh M.Pu Sedah dan M.Pu Panuluh, dua sastrawan yang hidup di masa Raja Jayabaya. Mereka berhasil mengadaptasi kisah Mahabharata dari India ke dalam konteks Jawa, sehingga jadi lebih dekat dengan kehidupan masyarakat waktu itu. Keren banget, kan? Itu tadi kisah lengkap tentang berdirinya Kerajaan Kediri, masa kejayaannya di bawah Raja Jayabaya, hingga keruntuhannya yang tragis di tangan Ken Arok. Kisah ini nggak cuma seru, tapi juga memperlihatkan betapa kayanya sejarah Nusantara kita. Gimana? Penasaran gak buat tahu lebih banyak cerita sejarah kayak gini? Kalau suka sama konten-konten sejarah dan fakta unik lainnya, jangan lupa buat like, follow, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.